let me introduce myself. My name is Nanda Gita Putra. My position in this group is group leader. My name is Divan Romawa, and my position in this group is postman. My name is Kamal Udin, and the main position in this group is mechanic. My name is Dewi Baruyali Putra. My position in this group is mechanic. My name is Jenny Revaliani Kamal, and my position in this group is top group. My name is Sita Chandra Putra, and my position in this group is top group. Baik, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang safety. Yang pertama, kita harus memakai helm saat di lapangan. Fungsinya untuk menghindari kita dari benturan-benturan yang tidak kita inginkan. Yang kedua, ada safety glove atau sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi sebagai pelindung tangan kita dari baretan atau goresan-goresan spare part yang tajam. Yang ketiga, itu ada safety shoes. Safety shoes ini berfungsi sebagai melindungi kaki kita dari licinnya oli yang terjatuh atau benturan yang ada di workshop. Ini kita akan melepaskan exhaust manifold dan menggunakan kunci double ring andaman yang ukurannya 14. Oke, cara melepaskannya kita cukup memasang kuncinya ke bot dan putar ke kanan seperti ini. Kalau sudah longgar kita pakai tangan saja bersepah. Namanya turbo charger. Turbo charger itu ada 4 bolt di sini yang harus dilepas. Setelah itu kita menggunakan tools yang bernama toolnya itu double end west berukuran 12. Cara penggunaannya kita akan menggeser ke sebelah kanan, berputar balik arah. Lalu di sini ada deskripsi. Ini komponennya ada apa aja. Lalu di sini ada namanya, kemudian nomor partnya. Bot yang susah dilepas, kita akan menggunakan sliding handle dan soket ukuran 14. Cara penggunaannya kita memasang di sini, lalu putar ke kanan. Oke. Gitu saja. setelah dari melepas exhaust manifold dan turbocharger, lalu kita akan melepas namanya konektor ini dan ribbon heater. Nah, dalam melepas ribbon heater ini itu dibutuhkan tool. Ya, di sini kita membutuhkan tool yang bernama sliding handle dengan kunci shock ukuran 14. Di sini didapat komponen-komponennya beserta part numbernya. Oke, kita di sini akan melepaskan turbo charger dengan menggunakan lower ring wheels dengan ukuran 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Gita Putra sebagai group leader di sini akan menjelaskan apa itu intake dan exhaust. Di sini yang saya pegang adalah yang bernama turbocharge. Turbocharge ini dibagi 3, yaitu ada kompresor,
bearing dan juga turbin. Bagian kompresor itu bagian sini. Bagian sini adalah innya kompresor dan outletnya kompresor ada di sini. Bagian sini. Lalu setelah dari kompresor akan masuk ke yang namanya air connector yang terhubung ke ribbon heater. Ribbon heater seperti ini. Setelah masuk dari ribbon heater, dia akan masuk melalui intake manifold dan akan terbagi sesuai dengan jumlah silinder. Kebetulan yang di sini yang saya bongkar adalah 4 silinder, ya berarti kebagi 4. Fungsinya dari ribbon heater yang ini adalah untuk memanaskan udara supaya udara yang terkompresi itu bisa bagus. Lalu selanjutnya setelah masuk dari ruang bakar, keluarnya adalah di exhaust manifold. Exhaust manifold ini menyatukan udara-udara yang dari dalam silinder bersatu melalui exhaust manifold ini dan akan terhubung ke turbin. Turbin seperti ini dan innya turbin di sini. Innya turbin masuk, lalu dia bekerja sebagai pendorong dari kompresor tadi tersebut. Lalu di sini ada outnya dari turbin dan akan menuju ke muffler untuk meredam suara. Tapi mohon maaf, mufflernya tidak ada. Baik, di sini ada turbocharge dan tools yang digunakan untuk melepaskan bolt yang ada di turbocharge itu tersendiri ada double ring and wrench 14. Lalu di sini ada exhaust manifold dan tools yang digunakan untuk melepaskan bolt yang ada di exhaust manifold itu tersendiri ada T-sliding handle, extension bar 3/4 dan soket 14. Dan di sini ada intake manifold. Tools yang digunakan untuk melepaskan bolt yang ada di intake manifold itu tersendiri ada T-sliding handle, extension bar 3/4 dan soket 14 juga. Cuma untuk mempercepat prosesnya kita bisa menggunakan ratchet dan soket 14 juga. Lalu di sini ada air intake connector. Cara melepaskan tools yang digunakan untuk melepaskan bolt yang ada di air intake connector itu tersendiri ada double open and wrench 14. Terima kasih. Di sini ada turbocharge dan saya di sini akan menjelaskan cara melepaskannya atau pembongkaran. Di sini terdapat ada 4 nut. Bisa kita lihat di sini 4 nut dan kita membutuhkan kunci double ring and wrench yang ukurannya 14. Dan cara melepaskannya kita bisa aplikasikan di sini dan putar ke kiri untuk membuka dan putar ke kanan untuk mengencangkan. Dan boltnya ada 4 seperti lubangnya ini, lubang boltnya ini ada 4. Di sini ada exhaust manifold dan cara melepaskannya kita membutuhkan ada 4 kunci. Kunci yang pertama ada sliding handle, yang kedua ada extension bar yang ukurannya 3/4 dan yang ketiga ada socket yang ukurannya 14 dan yang keempat ada ratchet. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pelepasan intake manifold. Dan di sini terdapat sebuah baut yang berjumlah 7 dan langkah awalnya kita akan mencari tool yang berukuran sama dengan bautnya.
Dan tool yang diperlukan ialah T-sliding handle dan exter bar 3/4 dan shock 14. Cara penggunaan, langkah pertama kita akan mengaplikasinya shock ke baut tersebut, lalu kita geser. Untuk melepasnya kita geser ke kiri atas, dan selanjutnya kita akan melepaskan air inner connector. Terdapat ada 4 bolt, dan di sini kita akan mencari tool yang berukuran dengan bolt tersebut. Diketahui bolt tersebut berukuran 14, dan tool yang dibutuhkan ialah double open and wires ukuran 14. Langkah pertama untuk pelepasannya, kita akan menggerakkan ke kiri atas untuk melepas bolt tersebut, dan lalu ke kanan bawah untuk mengencangkan bolt tersebut. Saya akan menjelaskan part number pada bagian turbocharger. Yang pertama, turbocharger ini di sini terdapat part numbernya. Di turbocharger memiliki komponen gasket lengkap dengan part number. Lalu terdapat stud menempel di exhaust manifold sebanyak 1, 2, 3, 4. Selanjutnya juga terdapat nut sebanyak 4 lengkap dengan part numbernya. Pada bagian exhaust manifold terdapat manifold exhaust dengan part numbernya di sini. Selanjutnya terdapat gasket 1 buah biji dengan part numbernya. Kebalik. Lalu juga terdapat bolt sebanyak 8 lengkap dengan part numbernya. Selanjutnya yang terakhir ada di exhaust manifold terdapat plug dengan part numbernya di sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh kita. Yang pertama, di sini bagian air intake konektor ada konektornya sendiri, dan ini part numbernya. Kemudian ada plugnya di sini, dan ini part numbernya. Lalu ada ribbon heater, dan ini part numbernya. Kemudian memiliki gasket. Sebenarnya gasketnya ada 2, tapi saat pembongkaran hanya 1. Lalu memiliki bolt 4 dan part numbernya. Lalu di intake manifold ada manifoldnya sendiri, dan ini part numbernya. Kemudian ada bolt isi 6 beserta part numbernya. Lalu ada 2 bolt beserta part numbernya, dan di part booknya ada liquid gasket tetapi tidak ada. Baik, setelah dari pembongkaran intake dan exhaust, kita melanjut membongkar bagian cooling system. Cooling system di sini yang pertama kita bongkar adalah yaitu fan. Fan ini berfungsi sebagai pendingin dari radiator itu sendiri. Cara kerjanya, dia itu menarik udara dari luar unit masuk ke dalam engine. Maksudnya masuk ke dalam, ditarik oleh fan ini. Lalu di depannya sini ada radiator. Di sini radiator itu akhirnya menjadi dingin karena terserap udara dari luar. Baik, cara pembongkarannya biar dijelaskan oleh mekanik. Di sini kita membutuhkan sliding handle, ekstensi obat yang ukurannya 3/4 dan socket yang ukurannya 14 mm. Oke, kita memasangkan sliding handle ke ekstensi obat fungsinya untuk memberi jarak kepada ini. Oke, selanjutnya kita akan melepas yang menggunakan tool double ring and wires berukuran 13. Baik, di sini ada komponen fan dengan part numbernya.
600 strip 625 strip 7550. Di sini ada bolt pen dengan part number 01435 strip 01020. Baik, setelah dari melepas fan, kita beralih melepas termostat. Yang pertama kita lepas termostat housing. Dari sini ini akan menuju ke radiator upper tank bagian sini, dan radiator lower tanknya itu ntar di bagian water pump di sini. Yes, ini akan dibuka oleh mekanik. Oke, selanjutnya kita akan melepas dengan menggunakan tool sliding handle dengan sok yang berukuran 12. Di sini ada spacer fan lengkap dengan part numbernya, dan terdapat bolt dari spacer fan lengkap dengan part numbernya, tetapi di sini hanya ada 4 bolt yang seharusnya ada 6 bolt. Di sini terdapat thermostat housing lengkap dengan part numbernya, lalu juga terdapat bolt dari thermostat housing yang sebenarnya terdapat 2 bolt, namun di sini hanya ditemukan 1 bolt. Baik, setelah yang dari tadi, kita lanjutkan menuju pembukaan water pump. Water pump itu segini besarnya. Ini fungsinya adalah untuk menyemprotkan air coolant ke dalam engine. Setelah itu akan dikembalikan lagi melalui termostat tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, sini saya akan membuka water pump dan kita membutuhkan kunci sliding handle sama soket yang ukuran 12. Oke, lalu saja kita aplikasikan. Oke. Ya. Lalu yang di sini adalah bagian fan. Fan ini berfungsi untuk mendinginkan air radiator. Lalu setelah itu ada yang namanya water pump. Seperti ini. Water pump ini berfungsi sebagai pendorong air atau pemompa. Pemompa untuk menjalankan air yang berada di sistem engine. Lalu ada termostat. Termostat itu fungsinya adalah pengendali air. Pengendali air ketika air coolant berada di suhu 82 derajat. Tergantung engine, ada yang 70 derajat, ada yang 85 derajat. Cara kerja dari termostat ini sendiri adalah ketika di bagian silinder chart ini memuai atau terkena panas, dia akan mengembang dan akan mendorong spring sehingga terjadi seperti ini. Baik, sebagai toolsman saya akan menjelaskan tools apa saja yang akan kita gunakan untuk melepaskan bolt pada cooling system. Di sini ada fan ya, atau kipas, dan tools yang digunakan untuk melepaskan bolt pada kipas itu ada T-sliding handle, ada extension bar, dan juga ada socket key 14. Lalu di sini ada water pump. Tools yang digunakan untuk melepaskan bolt pada water pump adalah T-sliding handle dan juga soket 12. Lalu di sini ada konektor. Tools yang digunakan untuk melepaskan bolt pada konektor itu adalah T-sliding handle, extension bar, dan soket 12.
Lalu di sini ada spacer. Nah, tools yang digunakan untuk melepaskan bolt pada spacer itu kita bisa menggunakan double ring and wrench yang 12. Lalu di sini ada water pump cover. Nah, tools yang digunakan untuk melepaskan bolt pada water pump cover itu adalah screwdriver yang plus. Oke, saya sebagai mekanik dan saya akan menjelaskan bagaimana cara melepas pump dan water pump. Dan yang pertama-tama kita membuka pump dan terdapat ada 3 nut bolt. Letaknya ada di sini, dan di sini. Dan itu kita melepaskan water pump, dan water pump ini mempunyai 3 bolt dan letaknya ada di kanan 2, di kiri 2. Oke, di sini saya sebagai mekanik. Di sini saya akan bagaimana cara pelepasan spinner. Di spinner terdapat ada 4 bolt yang berukuran 12. Langkah pertama kita akan melepas bolt tersebut menggunakan spool double ring wheel berukuran 12. Dan selanjutnya ada konektor. Di konektor ini terdapat 2 bolt yang berukuran 12. Pertama kita akan menyiapkan stage double handle, soket 12 dan sliding handle berukuran 1/4 milimeter. Di sini selanjutnya adalah bagian dari lubrication system. Lubrication system ini yang pertama saya akan membahas bagian dari oil pan. Oil pan atau oil sump ini berfungsi sebagai wadah atau tempat berkumpulnya oli. Setelah dari oil pan kita menuju ke bagian oil yang namanya oil strainer. Oil strainer ini adalah sebagai penyaring kasar daripada oli sebelum masuk ke bagian oil pump. Setelah dari bagian-bagian sebelumnya, kita akan beralih ke bagian yang bernama oil channel main journal dan juga oil channel crankpin journal. Yang pertama yang kita akan bahas adalah crankpin main journalnya. Di oil channel sini oli masuk melalui oil channel dan melumasi bagian daripada main journal dan akan terhubung ke bagian crankpin journal. Selanjutnya adalah bagian dari oil pump. Oil pump ini adalah sebagai pendorong dari oli yang akan masuk melalui oil gallery dan melumasi bagian-bagian di dalam engine. Selanjutnya adalah bagian dari rocker arm. Oil channel yang bagian rocker arm ini berfungsi sebagai pelumas daripada rocker arm, karena di sini adalah dia strukturnya bergerak. Baik, setelah kita melakukan pelepasan dari fuel, kita menuju ke bagian cylinder head. Di sini kita akan melepas yang pertama itu bagian rocker arm, lalu selanjutnya bagian cylinder head. Oke, di sini kita akan melepas roket arm, dan di roket arm ini terdapat 8 bolt, dan cara mengaplikasinya kita membutuhkan kunci double ring yang ukuran 12, dan cara mengoperasinya di sini memutar lawan arah. Oke. Baik, pada kali ini saya akan membuka dari spring valve-nya menggunakan tools yang bernama kompresor valve spring. Cara menggunakannya yaitu kita memutar pada arah kanan untuk menekan dari valve-nya ini. Untuk melepas dari lock springnya ini, kita membutuhkan alat bantu yaitu magnetic tool untuk mempermudah kita saat
pengambilan komponen ini. Caranya cukup mudah. Kita cukup tempelkan magnekulnya di sini untuk mengambil lock dari valve-nya, valve springnya. Jadi kita akan membuka flywheel. Alat-alat yang kita perlukan adalah safety glove, selanjutnya soket ukuran 19 dan chisel untuk menahan gearnya supaya tidak berputar, terus extension bar dan test sliding handle ukuran sekian mili. Dan ini untuk cara menahannya agar flywheelnya tidak berputar saat melepas boltnya yang ada di sini. Jadi untuk membuka main bearing bolt ini kita menggunakan kunci ukuran ring ukuran 17 dengan pola bintang. Ini 4, 5. Ini 4. Oke, agak ya. Setelah dari pembongkaran atau assembling yang ada di engine block sana, kita lanjut saja langsung ke bagian yang pertama adalah camshaft. Camshaft ini fungsinya adalah untuk menggerakkan intake valve dan exhaust valve sehingga pembakaran dapat terjadi. Ya, yang pertama itu karena ada loopnya di sini. Ini loop pertama dan sampai loop ke-8. Lalu camshaft ini digerakkan oleh crankshaft yang disalurkan melalui idle gear. Ya, di sini ada camshaft gearnya. Lalu ke bagian piston. Piston di sini terbagi ya. Yang pertama di sini ada Lalu di sini ada bagian piston. Bagian piston ini terbagi menjadi banyak. Yang pertama tentu saja yaitu bagian piston itu sendiri. Lalu di sini terdapat sealnya. Dan paling belakang sini adalah piston ringnya. Lalu di dalamnya sini ada yang namanya small root, connecting root small end, dan bagian yang besar ini adalah bagian connecting root big end. Lalu untuk memudahkan pemasangan dari crankshaft ke connecting rod itu kita bisa membuka bagian connecting rod and cap seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu dipasangkan ke bagian crankshaft seperti ini. Baik, setelah dari camshaft dan juga piston tadi,
kita beralih ke bagian crankshaft. Crankshaft ini terbagi menjadi dua ya. Yang di tengah ini, bagian tengah ini adalah namanya main journal, dan di sini juga ada oil channelnya. Lalu yang bagian atas dan bawah ini adalah bagian crankpin journal. Fungsi dari crankshaft ini adalah yaitu untuk mengubah gerak naik turun dari si piston ini menjadi gerak putar, lalu disalurkan melalui gear di sini, ya ini yang namanya crankshaft gear. Setelah dari crankshaft tadi kita menuju ke bagian idle gear. Idle gear ini fungsinya cukup sederhana, yaitu sebagai pembalik putaran daripada crankshaft gear dan disalurkan kepada camshaft gear dan juga FIT. Selanjutnya bagian rocker arm. Rocker arm ini berfungsi untuk menekan dari valve spring ini yang akan membuka atau menutup kembali dari intake valve dan juga exhaust valve-nya. Lalu di sini saya sudah menyediakan push rod. Push rod ini berfungsi sebagai penghubung gerak antara camshaft dan juga rocker arm, dan skematiknya itu seperti ini, dan juga lalu di atasnya ini ada rocker armnya, jadinya seperti ini. Ini saya akan menjelaskan bagian timing gear atau disebut juga dengan oil gear. Nah, oil gear ini terhubung ke bagian camshaft gear dan seperti ini. Ya, fungsinya dari terhubung dari camshaft gear ini adalah untuk memutar bagian dalam atau bagian inti dari oil pump ini sendiri. Baik, selanjutnya yang ini adalah bagian dari truss, dan juga di sini ada metal. Ya, bagian truss ini adalah fungsinya untuk menahan dari end play. Lalu yang metal ini adalah sebagai bantalan daripada crankshaft tersebut. Nah, baik, selanjutnya adalah bagian dari small end dari connecting rod seperti ini. Bagian ini adalah berfungsi sebagai penghubung antara connecting rod dengan piston. Baik, di sini yang saya pegang ini adalah bagian daripada combustion chamber. Combustion chamber ini berfungsi sebagai rumah atau ruang dari peledakannya langkah power ya. Selanjutnya di sini adalah bagian dari flywheel. Bagian ini berfungsi sebagai penerus torsi daripada putarannya crankshaft. Baik, di sini selanjutnya adalah bagian dari vibraton damper. Bagiannya adalah ini yang bulat. Ya, ini berfungsi sebagai peredam daripada kerasnya gerakan atau getaran dari engine. Di sini terdapat delivery valve lengkap dengan part numbernya. Lalu di sini terdapat push rod lengkap dengan part numbernya. Juga ada nozzle. Terus di sini ada spring lengkap part numbernya. Di sini ada fit pump part number dan FIT part numbernya.
Oil pump part number. Terus ini ada striker dengan part numbernya. Ini ada metal bearing lengkap dengan part numbernya. Juga terdapat baut serta komponen-komponen lainnya lengkap dengan part numbernya. Di sini ada flywheel dengan part number 6206-31-4232. Ini terdapat cover arm lengkap dengan part hooknya. Terus ini terdapat spring valve dengan part numbernya. Terus ini satu paket idler gear dengan part numbernya. Lalu juga terdapat KF dengan part numbernya. Oke, di sini saya akan melepas fuel injection pump atau VIV. Dan di sini terlihat ada bot 4 dengan ukuran 14 dan dibutuhkan stool double end ring adwares ukuran 14. Baik, di sini selanjutnya kita beralih ke bagian fuel. Di sini saya akan memperjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari FIP dan juga feed pump ini. Yang pertama fuel disedot oleh yang namanya feed pump melalui innya feed pump di sini dan dikeluarkan melalui outnya feed pump. Dan setelah itu sebenarnya dia masuk ke yang namanya fuel filter. Namun di sini fuel filternya kita tidak ada. Kita langsung saja masuk dari fuel filter langsung menuju ke bagian innya FIP di sini. Dan outnya FIP itu ada 4 di sini karena ini 4 silinder di sini. Dan bagian sini adalah bagian dari overflow. Ya, bagian sini adalah gas atau bagian yang merintah dari kerjanya FIP ini sendiri. Selanjutnya kita ke bagian struktural. Di sini yang pertama adalah saya menjelaskan bagian dari oil cooler. Oil cooler ini berfungsi sebagai pendingin daripada oli yang panas di dalam engine sehingga oli dapat kembali dingin untuk melumasi bagian dari dalam engine. Di bagian struktural kita ada yang namanya cylinder liner. Cylinder liner ini sebagai tempat naik turunnya piston atau tempat pembakarannya piston itu sendiri. Di sini ada yang namanya cylinder block. Cylinder block ini fungsinya adalah untuk tempat rumah atau tempat terjadinya pembakaran di sini. Dan di bawahnya sini terdapat crankshaft dan juga camshaft di bagian bawah sini. Dan di sini adalah bagian cylinder head. Bagian cylinder head ini fungsinya adalah untuk sebagai naik turunnya katup dan tempat masuknya daripada udara yang dari ribbon heater dan intake manifold. Dan juga di baliknya sini adalah tempat keluarnya exhaust manifold. Baik, selanjutnya di sini
kita akan membahas bagian engine body mounting. Engine body mounting ini untuk menahan engine ini sendiri agar tidak bergerak secara bebas di dalam unit. Jadi, di sini adalah bagian lifting. Nah, fungsi dari bagian lifting itu adalah titik penghubung antara engine dan alat pengangkat. Baik, selanjutnya adalah bagian daripada starting motor. Cara kerja dari starting motor ini adalah gear ini akan maju ke bagian sini dan akan memutar engine sehingga engine dapat berputar secara alami. Baik, di sini adalah bagian daripada alternator. Alternator ini berfungsi sebagai pengisi daya daripada baterai atau aki. Cara kerjanya adalah bagian tengahnya ini atau shaftnya itu dapat diputar dan diputarnya itu oleh engine sehingga alternator ini dapat menghasilkan daya listrik. Di sini adalah selanjutnya bagian daripada bel. Bel ini berfungsi sebagai penghubung antara dari puli menuju ke puli yang ingin diputar. Baik, di sini selanjutnya adalah bagian power steering pump. Fungsinya adalah untuk menciptakan tekanan fluida yang dibutuhkan oleh sistem steering system. Baik, jadi di sini ada air kompresor yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara agar lebih tinggi. Our explain about engine SAA 4G95RS3. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.